Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah takdir ya. Kita sampai di pembahasan bersabar atas takdir. Karena kemarin disebutkan bahwa takdir itu ada takdir baik, ada takdir yang jelek. Nah ini, ya berkaitan dengan takdir jelek ini, ya kita diwajibkan untuk bersabar, ya atasnya. Sabar ini artinya apa? Menahan diri. Ya, sabar itu secara bahasanya menahan diri. Nah maka sabar itu kita menahan diri, tetap mengerjakan ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Jadi apapun yang Allah tentukan kepada kita, menjadikan kita tetap bertahan di atas ketaatan, tidak kemudian berpindah kepada kemaksiatan. Maka sabar itu para ulama menyebutkan ada 3. Ya, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya meskipun diberi sakit tetap dia sholat, ya kan begitu. Sabar dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya, dia sakit tetapi tidak mau berobat dengan cara yang haram. Ya, itu sabar dia. Kemudian bersabar terhadap takdir yang menyakitkan. Ya, ketentuan-ketentuan yang kita anggap tidak cocok dengan diri kita. Nah, kemudian bersabar atas takdir, ya, itu dengan 3 anggota badan, yaitu dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Jadi di sini bersabar atas takdir Allah yang menyakitkan dengan hati. Artinya apa? Ya menahan hati dari kegundahan dan kegelisahan, dari kejengkelan, dari rasa tidak ridho gitu loh. Adapun sabar dengan lisan, ya apa? Menahan lisan, jangan sampai mengeluh kepada selain Allah. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak terima atas keputusan Allah Ta'ala. Jangan sampai mencaci maki Allah. Kemudian bersabar dengan anggota badan, yaitu kita menahan diri, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, memukul pipi, merobek baju, ya kan, membentur-benturkan kepala ke tembok dan sebagainya. Nah, adapun bersedih, ya itu tidak menghilangkan kesabaran. Menangis pun boleh, ya asal tidak sampai meratapi, tidak sampai jengkel terhadap takdir Allah Ta'ala. Rasul sendiri ketika putranya meninggal, beliau menangis kok. Ya, ketika Ibrahim meninggal, beliau sedih, beliau menangis, ya, tapi tidak sampai keluar kata-kata yang menunjukkan beliau jengkel kepada Allah Ta'ala. Dan di sini, ya, balasan, ya nanti bisa dibaca ya hadisnya di halaman 31. Kemudian balasan terhadap kesabaran bagi seorang mukmin yang mendapatkan musibah dan dia mengharap pahala dari Allah, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan kedudukan dan penghapusan dosa. Jadi sekecil apapun musibah yang diterima seorang hamba, itu akan mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Lihat di situ hadis-hadisnya di halaman 32 ya. Ya, tidaklah menimpa seorang muslim berupa kecapean, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan yang lainnya sampai tertusuk duri, maka Allah akan menghapus dosa, ya, dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Bahkan ini tanda kebaikan ya. Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ya Allah akan segerakan hukuman di dunia. Ya, maka lihat di sini. Musibah itu merupakan tanda kecintaan Allah. Mayuridillahu bi khairan yusab minhu. Barang siapa yang dikehendaki dengannya kebaikan, Allah timpakan kepadanya musibah. Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jangan jengkel. Ya, wong diberi tanda cinta kok marah bi. Ya, kemudian hikmah dari ujian takdir. Jadi Allah memberikan ketentuan-ketentuan yang mungkin tidak cocok dengan keinginan kita, yang kita anggap dengan sebutan takdir yang jelek, itu ada hikmahnya. Pertama, untuk menguatkan keimanan dan sikap tawakal seorang mukmin. Ya. Jadi
dia mengetahui hakikat dirinya bahwa dia itu lemah sehingga dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyingkap hakikat dunia dan penyimpangannya. Jadi dunia itu perhiasan yang menipu. Ya, maka hendaknya kita orientasi ke akhirat. Kemudian mengingatkan jiwa akan kekurangannya di sisi Allah agar dia segera bertaubat. Nah, ya. Kemudian mendidik untuk bersabar. Ya, jadi dengan adanya musibah-musibah itu Allah menjadikan seorang hamba itu kuat untuk menahan berbagai macam problem, masalah yang dia hadapi. Jadi adanya itu mendidik kita untuk bisa lebih bersabar. Nah, kemudian kita dalam masalah takdir itu dilarang untuk berlebihan. Ya, dilarang untuk berlebihan. Ya, jadi cukup bagi kita mengetahui makna dan tingkatan-tingkatan takdir diimani. Itu ada 4 kemarin ya. Mengimani tingkatan ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Itu saja. Ya, kemudian dalam membahas, mempelajari takdir dan batasan-batasan harus bersandar kepada Alkitab dan As-Sunnah. Jangan bersandar kepada pandangan dan akal. Jangan bersandar kepada perasaan dan pikiran kita. Enggak. Sehingga nanti kita akan selamat dari berbagai kebingungan. Nah, kemudian di sini ada perkara-perkara yang merusak keimanan terhadap takdir ya. Yang pertama, beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat. Oh, ini kan udah takdir saya mencuri. Ini kan takdir saya jadi pelacur misalnya. Nggak boleh. Kemudian menentang takdir dengan menggunakan kata seandainya. Wah, seandainya saya begini tentu tidak akan begini. Itu contohnya. Kemudian mencela waktu, mencela angin, juga tidak melakukan sebab. Ini adalah perkara-perkara yang merusak keimanan kepada takdir Allah Ta'ala. Dan nanti kita akan bahas lebih detail ya 5 perkara ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kokoh di atas keimanan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik sehingga kita istiqomah di atas keimanan pada takdir. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa keimanan kita kepada takdir sehingga menjadi manusia yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.